Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 61. Cerita dimulai. Noh Mahmah yang bersama dengan MC kita kemudian lanjut bercerita dengan berkata, "Gurumu dan Sim yang perkasa, juga dikenal sebagai duo tanpa darah." Di sisi belahan dunia lain terlihat Mo Wei yang berada di kapal bersama dengan teman karibnya Sim. "Giliranmu tuh," ujar Mo Wei yang melihat para bandit mulai datang. Di saat bersamaan Noh Mahmah bercerita kepada MC kita dengan berkata, alasannya cukup sederhana. Dan di sisi Mo Wei yang sedang berada di kapalnya, terlihat para bandit menghampirinya dengan berkata, "Hei, keparat, sungai ini adalah wilayah naga air. Jangan masuk tanpa izin. Maaf sudah menyinggung bos klan naga air, tapi kami sudah membayar pajak bulan ini jadi," saut pemilik perahu yang belum selesai berkata. Kemudian disela oleh salah seorang bandit dengan berkata, "Mana buktinya? Pada siapa kau membayar? Mentang-mentang merasa bayar pajak, jangan seenaknya. Penghasilanku berasal dari sungai ini. Aku tidak mungkin berani membohongi bos klan air," jawab pemilik perahu. Yang kemudian dengan tiba-tiba lanjut ditendang jatuh ke dalam air oleh salah seorang bandit. Lalu bandit itu berkata, "Apa kau mau jadi hantu di perairan ini saja? Kumohon, besok akan kubayarkan lagi pajaknya," saut pemilik air yang kini sedang mengapung di air. "Serahkan yang kau miliki sekarang," ujar bandit itu yang menoleh kepada Mo Wei dan Sim. Mendengar hal itu Sim berkata, "Meskipun kita buang sampah di sini, orang-orang di sini akan menderita." Lalu Mo Wei menyerahkan kantung uangnya. "Kekekeke," ujar bandit itu yang tertawa mendapatkan sekantung uang dari Mo Wei. Mo Wei yang mendengar hal itu pun menjadi sedikit kesal dibuatnya. Lalu scene beralih saat malam hari. Terlihat para bandit yang kini sudah berada di air dan mengapung. Terlihat juga kini mereka jadi pijakan kaki. "Orang yang sehari-harinya di air pasti bisa tinggal di air kan?" tanya Sim yang sedang berdiri menginjak bandit yang mengapung di air. "Kalau tidak bisa juga tidak masalah, paling cuma mati," jawab Mo Wei. "Orang yang mengaku naga air, masa mati karena minum air?" tanya Sim lagi. "Mungkin harus kita injak-injak selama 3 hari, supaya tahu mana naga air yang asli," jawab Mo Wei lagi. "Geh," ujar Mo Wei yang kini terlihat melompat menginjak para bandit yang mengapung. Bersamaan dengan Sim juga yang menginjak-injak para bandit yang mengapung dengan berkata, "Jangan buat kakiku basah terus. Mengapunglah." Di sisi lain Noh Mahmah berkata, "Duo tanpa darah, mereka tidak pernah melihat darah." "Mungkin Sim Sasuk yang begitu," saut MC kita. "Gurumu juga tidak pernah melihat darah. Untuk mencegah lawan berdarah, apa yang akan kau perbuat?" tanya Noh Mahmah. "Gampang sih, tinggal pelintir ototnya sedikit dan patahkan sendinya," jawab MC kita. "Nah, mereka dipanggil duo tanpa darah karena melakukan itu," ujar Noh Mahmah. "Oh, tapi kenapa tiba-tiba membahasnya?" tanya MC kita yang tidak mengerti. "Bukankah kau yang tanya, apa aku kenal gurumu?" ujar Noh Mahmah. "Maksudnya," tanya lagi MC kita yang tidak mengerti. "Akulah yang membuat mereka begitu. Makanya aku kenal," jawab Noh Mahmah. Mendengar hal itu MC kita terkejut bukan main tanpa kata-kata. Scene beralih lagi ke wilayah lain. Di sebuah restoran bernama Rumah Sakura. Terlihat seseorang sedang menyuguhkan arak. "Ha, Kastil Naga Langit katamu," ujar bos geng Bulan Cahaya Tersembunyi, Gi Jong Ryun dari cabang Asosiasi Kontraktor Kriminal. "Tidak masalah kan?" tanya orang itu. "Kau sungguh berpikir tidak akan jadi masalah membuat cabang di Asosiasi Naga Langit, terlebih di pusat kastilnya?"
Tanya Gi Jongriyun. Bos Qin Cahaya Tersembunyi telah mengendalikan distrik Hanam, jadi kenapa Bos Gi yang lebih hebat tidak mengambil alih Kastil Naga Langit? Tanya orang itu. Mendengar hal itu Gi Jongriyun berpikir dalam hati. Orang ini benar-benar merayuku. Kemudian orang itu berkata, apalagi, kalian yang mencuri perhatian dalam kasus gang belakang. Sebab itulah aku mendatangimu, karena juga terkagum-kagum padamu. Pokoknya, aku hanya memberi kesempatan. Jika kalian membuka toko di sana, bukankah pengaruh bos juga pasti meningkat? Tentu saja, tapi tidak mungkin semudah itu kan. Seharusnya sudah ada geng yang menguasai tempat itu. Saud Gi Jongriyun. Sama saja sedang kosong kok, ujar orang itu. Tidak ada geng yang menguasainya, tanya Gi Jongriyun. Hanya sebuah geng berandalan tanpa nama. Mereka kerap menyebut kelompoknya sebagai prajurit sewaan, ujar orang itu. Prajurit sewaan, tanya Gi Jongriyun yang penasaran. Mereka adalah berandalan yang bisa disewa. Meskipun disebut prajurit sewaan, mereka hanyalah kumpulan ahli bela diri yang tidak jelas dari mana. Ujar orang itu. Mana mungkin, Kastil Naga Langit masih merupakan pusat di Sichuan, ujar Gi Jongriyun. Nampaknya mereka bekerja sama dengan sekte lokal cara diam-diam, saut orang itu. Sia-sia sekali jika cuma dikendalikan sekelompok prajurit sewaan, ujar Gi Jongriyun. Kesempatan bagus bukan, sudah ada tempat yang disiapkan untukmu. Asal kalian bisa mengatasi mereka dan mengatur keuangannya dengan cepat, pasti tidak akan masalah. Saut orang itu. Memang patut dipertimbangkan, ujar Gi Jongriyun. Yang ditanggapi oleh orang itu dengan tersenyum. Untuk sekarang ayo kita minum dulu sampai puas. Duduklah kita minum, ujar Gi Jongriyun. Yang diikuti oleh tawa riang dari anak buahnya. Scene beralih ke wilayah Asosiasi Naga Surgawi. Terlihat kelompok dari prajurit sewaan berlatih di lapangan latihan. Mereka berlatih baku hantam dengan menggunakan pedang latihan. Hingga waktu menjelang senja sore hari. Rasanya seperti mau mati, ujar salah seorang anggota dari prajurit sewaan yang berkumis tipis. Aku tahu latihan keras bisa berbuah manis, tapi setidaknya harus punya istirahat, bukan begini. Saut salah seorang prajurit sewaan yang tambun. Jung, istirahat dulu, ujar prajurit sewaan berkumis tipis. Tidakkah kau mendengar perintah instruktur? Ujar Jeho. Menyuruh kita mengayun pedang sampai dia kembali, sudah keterlaluan. Kita melakukannya sejak pagi, saut prajurit sewaan berkumis tipis. Aku mengerti kita ingin berlatih, bahkan di hari libur, tapi semua ini terlalu gila. Semuanya tidak bisa tidur nyenyak, meskipun punya shift jaga. Imbu prajurit sewaan yang tambun. Mendengar hal itu Jeho berkata, aku juga tahu. Tapi kita harus tetap melakukannya. Menurutku, alasan kita bisa kembali hidup-hidup dari misi sebelumnya adalah berkat pelatihan neraka ini. Kenapa kalian malas-malasan begitu? Tanya Samco yang tiba-tiba datang. Aku berterima kasih sudah mau melatih kami, tapi masa cuma saling beradu tebasan doang. Saut prajurit sewaan berkumis tipis yang melihat Samco datang. Kalau mau pergi, setidaknya beritahu menu latihan hari ini. Tambah prajurit sewaan yang tambun. Beradu doang, pergi, menu latihan, ujar Samco yang sedikit kesal mendengar hal itu. Lalu lanjut berkata, inilah sebabnya sia-sia saja melatih orang lemah. Yang kemudian sambil mengambil pedang latihan, Samco berkata, mulai sekarang, siapapun yang tidak menurut silakan pergi. Jangan muncul lagi di hadapanku. Apa maksudmu? Tanya prajurit yang berkumis tipis itu yang tak mengerti setelah mendengar hal itu. Kami menurutimu hanya karena disuruh Noh, tapi kau sudah keterlaluan. Tambah prajurit sewaan yang tambun. Jadi kenapa kalian tidak mematuhi perintah? Ujar Samco. Yang kemudian lanjut berkata, beberapa dari kita bertambah kuat setelah latihan dan saling melindungi, tapi sisanya hanyalah orang malas brengsek yang ingin perlindungan. Aku sudah muak dengan alasan kalian. Menurutmu, kemampuan hanya berasal dari bakat.
Menjelaskan hal wajar seperti ini membuat mulutku sakit. Sudah jelas kemampuan kalian sangat berbeda. Seperti langit dan bumi. Jadi enyahlah. Tapi jangan harap dapat bagian dari profit yang kami terima. Memang apa kuasamu? Saut prajurit sewaan yang berkumis tipis. Jangan sok mengatur. Tambah prajurit sewaan yang tambun. Aku adalah pelatih kalian. Jika kalian mau protes, majulah sesuka hati. Jawab Samco. Baiklah, mari kita lihat apa yang kau bisa. Selama ini, kerjamu cuma mengatur ini itu, tapi tak sekalipun pernah menunjukkan kemampuan. Kita buktikan siapa yang lebih unggul. Saut prajurit sewaan yang berkumis tipis itu dengan jengkel. Pelatih, kami semua bahkan berlatih di hari libur. Semuanya merasa letih, sehingga mungkin terbawa emosi. Ujar Jeho yang mencoba menengahi. Hah, saut Samco. Yang kemudian lanjut berkata, hahaha, perkataanmu seperti anak kecil saja. Memangnya musuh hanya akan muncul ketika badan kita prima. Berlatih ketika letih justru lebih efisien. Ketimbang cuma bicara, tidak ada yang berani bertindak nih. Tanya Samco yang memancing emosi dari prajurit sewaan yang berkumis tipis. Keparat, ku beri kau pelajaran, saut prajurit sewaan yang melangkah maju mengayunkan pedangnya untuk menyerang Samco. Tidak tahu diri, ujar Samco yang melihat hal itu. Yang kemudian dengan cepat menendang prajurit sewaan yang menyerangnya dengan satu kaki sehingga membuat prajurit sewaan itu terpental mundur. Melihat hal itu Jeho langsung terkejut. Beberapa prajurit sewaan yang lain, melihat prajurit sewaan yang berkumis tipis itu dengan mudah dikalahkan juga sedikit terkejut. Padahal termasuk 10 terbaik di antara kami, pikir Jeho. Diikuti oleh para prajurit sewaan yang lain berpikir dalam hati. Sekali serang, gerakan macam apa itu? Jangan membuat dirimu penuh celah, ketika tidak tahu kemampuan lawan. Ujar Samco. Saut dari prajurit sewaan yang mengerang kesakitan. Meskipun kemampuanmu kurang, pakailah otak. Ujar Samco yang melihat itu. Yang kemudian lanjut berkata, ada lagi yang ingin protes atau merasa lebih jago. Prajurit sewaan yang lain hanya diam saja tanpa bisa berkata-kata. Melihat hal itu Samco berkata, setelah satu kawan tumbang pun, tidak ada yang membela. Sepertinya, jalan kalian masih sangat panjang. Cepat bangun, apa kau berniat meringkuk seharian? Aku katakan sekali lagi, jika ada yang tidak sanggup, enyahlah. Mulai sekarang, buktikan diri kalian dengan tindakan. Ujar Samco memberikan perintahnya dengan lantang. Mendapatkan hal itu prajurit sewaan yang berkumis tipis kemudian bangkit dan melakukan latih tanding lagi dengan prajurit sewaan yang tambun, sambil berpikir dalam hati. Jalan kita masih panjang. Melihat hal itu Samco berpikir dalam hati. Kau mau bilang masih punya tekad. Scene beralih kembali di suatu tempat, terlihat MC kita yang kembali berlatih. Tarik nafas, ujar MC kita. Yang kemudian mengalirkan tenaga dalamnya yang membuat otot dan urat MC kita terlihat. Yang kemudian dengan cepat dipukul oleh Noh Mahmah. Ark, ujar MC kita yang kesakitan. Kau ingin menjadi pengikut Dewa Iblis? Tanya Noh Mahmah. Kenapa perkataanmu sangat jahat? Jawab MC kita yang kesakitan tangannya dipukul. Jika ada ki metal sebanyak itu menyalur ke otakmu, kau akan menjadi seperti dirinya. Ujar Noh Mahmah. Mendengar hal itu MC kita hanya bisa terdiam tanpa kata-kata. Kemudian Noh Mahmah lanjut berkata, jadi berhentilah bermain-main, hikmah apa yang kau peroleh dari Dewa Iblis? Dia tidak terlihat berbohong, tapi aku tidak boleh mempercayainya begitu saja, pikir MC kita yang mendengar hal itu. Apa yang sebenarnya kau cemaskan? Menurutmu ada orang yang mencarimu ke sini sejak ku ajak? Tanya Noh Mahmah. Tidak, jawab MC kita. Meskipun kau bisa membodohi yang lain, tapi mataku tak akan tertipu. Kau terlihat bekerja keras menutupi pembunuhan, ujar Noh Mahmah. Yang kemudian lanjut berkata, tidak semuanya mempercayaimu, mereka menyimpan kecurigaan yang kuat. Sekali mereka dapat bukti,
maka habislah kau. Meski terdengar cuma beralasan, tapi aku tidak sepenuhnya berbohong. Saut MC Kita. Memang benar, tapi kebohongan kecil bisa jadi merepotkan juga, ujar Noh Mahmah. MC Kita sedikit terkejut saat Noh Mahmah menodongkan kayu ke lehernya. Yang kemudian Noh Mahmah lanjut berkata, aku mengerti kau was-was, tapi jika tidak kau sampaikan padaku, takkan bisa kubantu. Jika kau tetap dibiarkan begini, kau akan jadi sama seperti Dewa Iblis yang mati-matian ingin kau bunuh. Cukup untuk hari ini, temani aku ke suatu tempat. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir MC Kita yang belum mengerti dengan perkataan Noh Mahmah. Chapter sedikit bergeser beberapa waktu kemudian. Terlihat MC Kita yang pergi berjalan dengan menggendong Noh Mahmah di punggungnya. Sampai kapan harus ku gendong? Tanya MC Kita. Karena cuacanya secerah ini, mungkin masih cukup lama. Jika hujan, sebaiknya kita tunda. Jawab Noh Mahmah. Mendengar hal itu MC Kita berpikir dalam hati. Apa maksudnya? Huhuhuhu, ekspresimu sangat mudah dibaca. Dasar anak sombong, ujar Noh Mahmah. Yang kemudian lanjut berkata, hidupku bisa terbilang tidak memiliki penyesalan, meskipun tidak semuanya terpuji. Kau masih punya jalan hidup yang panjang. Menurutmu, seberapa banyak orang yang merasa tidak punya penyesalan dalam hidupnya? Pokoknya, aku termasuk, jawab MC Kita. Iya, dari guru yang mengajarimu, aku tahu kau bukan orang jahat. Ujar Noh Mahmah sambil mengelus kepala MC Kita. Ngomong-ngomong, bagaimana kau mengenal guruku? Tanya MC Kita. Noh Mahmah hanya terdiam tanpa menjawab pertanyaan dari MC Kita. Melihat hal itu MC Kita membayangkan gurunya dengan Noh Mahmah, dan berpikir dalam hati. Jangan-jangan mereka berdua adalah, tidak mungkin, ia pasti menceritakannya andaikan benar begitu. Melihat MC Kita membayangkan sesuatu Noh Mahmah lanjut berkata, hahaha, kau masih sangat muda. Jika istri gurumu sampai tahu yang kau pikirkan, dia pasti berusaha membunuhku. Bagaimana kau membaca pikiranku? Tanya MC Kita. Yang kemudian dengan terkejut lanjut berkata, sebentar, guru punya istri. Orang sehebat Mo Wei, mana mungkin tidak menyimpan wanita. Selalu ada banyak wanita yang mengantri jadi istrinya, ujar Noh Mahmah. Sambil membayangkan gurunya yang diikuti para wanita, MC Kita berpikir dalam hati. Mengantri jadi istrinya. Kemudian Noh Mahmah lanjut berkata, gurumu memang orang yang mengagumkan. Tidak banyak orang seperti dirinya. Mungkin 1 berbanding 10 apalagi dia dekat dengan pria pemarah itu. Kemudian Noh Mahmah teralih pada burung-burung yang berterbangan. Dan kemudian sambil melihat itu, Noh Mahmah lanjut berkata, ayo jalan, sepertinya pemilik sudah menyadari kita. Jalannya masih tidak berujung, memangnya kami kemana? Tanya MC Kita dalam hati. Yang kemudian mereka lanjut melangkah menelusuri jalan setapak menuju atas bukit. Setelah sampai di atas bukit MC Kita terkejut dengan sesuatu yang ada di balik bukit itu. Tempat apa itu? Pikir MC Kita yang melihat sebuah bangunan. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.